Terjebak satu malam yang indah. Bab 105. Sudahlah sayang. Nenek pasti sudah tenang sekarang. Tapi, akan jadi sedih, kalau kamu terus meratapinya begini, balas Awan, seraya menyibak rambut yang menjuntai di pipi. Ernia. Aku tidak. Bersedih boleh, sayang. Tapi, jika berlarut-larut begini, sama dengan meratapinya. Ikhlaskan. Bukankah semua yang hidup pasti akan mati? Seloro Awan memotong kalimat Ernia yang belum selesai. Tapi aku masih ingin bersama nenek, Mas. Nenek selalu bersama kita, sayang. Peluklah dengan doa, agar jalan nenek semakin mudah. Kita akan sedekah atas nama nenek Clara, nanti. Supaya Tuhan mudahkan segala tanya kubur nenek, dan nenek merasa tenang di sana, balas Awan, seraya tiada henti membelai wajah cantik yang menjadi merah. Sebab terus-terusan menangis sejak dini hari. Tadi, wanita itu mengangguk lemah, lalu meringkuk dalam pelukan sang suami. Hingga terdengar suara ketukan dari arah pintu. Awan turun dari ranjang, dan pergi membuka pintu. Cia, Al dan Kinan berdiri di depan pintu. Bersama asisten mereka. Maaf, Pak. Mereka merengek terus. Minta sama mamanya, ujar Rani, dengan wajah takut-takut. Sini sayang, sama mama, sahut Ernia, seraya duduk dan merentangkan tangannya. Mereka bertiga segera berlari dan menghambur ke pelukan Ernia. Membuat Ernia akhirnya menarik kedua sudut bibirnya tinggi-tinggi. Dan tertawa bersama mereka. Kalian istirahat saja. Biarkan mereka bertiga tidur bersama kami, ujar Awan. Dia pikir, bila anak-anak bisa membuat Ernia tertawa, ada baiknya jika mereka terus bersamanya, bukan? Tetapi, Pak, sanggah Rani dengan ragu. Tidak apa-apa. Nanti saya bawa kasur satu lagi. Lagian, ranjangnya cukup luas, kok. Kalian kalau tidak berani tidur sendiri, boleh tidur bertiga, balas Awan. Baik, Pak. Kalau butuh sesuatu buat anak-anak, panggil saja, Pak, sahut Rani. Iya. Pakai saja kamar tamu, yang ranjangnya agak luas. Dan kamar mandinya ada di dalam, ya. Iya, Pak. Kami permisi, pamit Rani, mewakili Dian dan Ani. Awan menutup pintu, setelah memastikan ketiga asisten anak-anaknya itu masuk ke kamar yang ditunjukkan olehnya. Setelah mengunci pintunya, Awan bergabung dengan anak-anak dan istrinya. Cia yang langsung nempel ke pelukan sang ayah. Dan meminta untuk dipeluk sampai dia terlelap. Ernia tersenyum, saat Awan justru memeluk Kinan. Untuk menggoda anak perempuannya itu. Sehingga membuat Cia marah dan memukuli si abang. Au, sakit Cia. Lih, pekik Kinan, seraya menghindari layangan tangan kecil adik perempuannya. Mereka terus bercanda bersama. Awan dan Kinan bermain sambung ayat, yang diikuti adik-adiknya, dengan bahasa cadel mereka. Membuat Ernia terkikik mendengarnya. Hingga malam larut, dan mereka mulai mengantuk. Awan segera menyiapkan satu kasur lagi, untuk dirinya nanti. Sementara Ernia memeluk dan bersolawat untuk membuat mereka bertiga tidur. Ma, Ki Bobo sama ayah, ya, lirih Kinan dengan berbisik-bisik. Iya, sayang. Tunggu ayah lagi ambil kasurnya, sahut Ernia, yang juga dengan berbisik-bisik. Kinan mengangguk, lalu perlahan turun dari ranjang dan menunggu di sofa. Saat Awan membawa kasur berukuran sedang, Kinan membantunya untuk menariknya. Ernia tertawa lirih, melihat kegigihan putra sulungnya itu. Sifat menolongnya patut diacungi jempol. Sebab memang tak jarang saat adiknya bermain, dan terjatuh tanpa sengaja.
Bocah yang usianya memasuki angka 5 itu akan dengan sigap membantu si adik untuk berdiri kembali. Lalu membujuknya agar jangan menangis. Dengan cara memberikan mainan kesukaan si adik. Fiu. Belatnya ya, keluh Kinan, seraya merebahkan diri ke atas kasur yang baru. Selesai Awan beri spray. Sementara Ernia masih memeluk kedua bocah yang sudah semakin tumbuh besar itu. Chia yang mirip sekali dengan Awan, dan Altaf yang dominan dengan wajah Ernia. Hingga mereka berdua terlelap, Ernia pun ikut terlelap bersama kedua bayinya. Awan yang masih terjaga, segera bangkit. Lalu mematikan lampu utama dan menyisakan lampu nakasnya. Pria itu mendekati istri dan anak-anaknya. Kemudian menarik selimut dan menutupkan ke tubuh ketiga orang penyemangat hidupnya itu. Setelah mencium hangat ketiga kening mereka bertiga, Awan kembali bersama Kinan, yang juga sudah terlelap di kasurnya. Hei, jagoan. Sudah semakin besar saja kamu. Sehat terus ya, sayang. Ayah sayang Kinan, bisik Awan lembut, seraya membingkai wajah anak Ernia dan Riko, dengan tatapannya. Ujung bibirnya menyentuh hangat kening bocah ganteng itu. Lalu, setelah mencium kedua pipi Kinan, pria itu menarik selimut, dan menutupkan ke tubuhnya, juga Kinan. Angannya menerawang jauh. Teringat akan kenangan bersama Gladys dulu. Sebab, di kamar yang sekarang inilah mereka melewati malam pertama mereka. Seulas senyuman tersungging dari bibir tebal suami Ernia itu. Kala terbayang senyuman manis mendiang istrinya. Dengan segala sikap dan sifatnya, yang selalu membuatnya kadang geleng-geleng kepala. Tapi, tak pernah bisa memarahinya. Saat wanitanya itu memaksakan kehendaknya sendiri. Kenangan-kenangan indah itu tiba-tiba melintas begitu saja dalam benaknya. Hingga matanya terpejam tanpa sadar, masih dengan bayangan mendiang sang istri. Mas Awan, panggil Ernia, seraya menciumi pipi suaminya dengan lembut. Apa sayang? Sini ge, Mas peluk, balas Awan, yang justru menarik tubuh Ernia ke dalam dekapannya. Sudah subuh. Cepetan ke masjid, ucap Ernia, seraya menepis tangan suaminya, yang melingkar penuh di tubuhnya. Sepertinya Mas baru saja merem deh. Kok sudah subuh saja, sih, protesnya. Seraya mengucek matanya dan mengerjap malas. Kenapa? Teringat Kak Gela, iya. Celetuk Ernia, yang membuat Awan sontak meneguk salivanya berat. Mas Awan mengigau beberapa kali semalam. Menyebut nama Kak Gela terus. Hihihi. Mimpi apa, sih? Sampai tertawa lebar kamu, Mas, ujar Ernia, seraya mulai melepaskan kancing pakaian sang suami. Sebab harus segera mandi untuk pergi ke masjid. Iyakah, sayang? Mas nggak tahu, sahut Awan, seraya mengusap tengkuknya. Sudah sana mandi. Aku sudah siapkan air hangatnya. Ernia membantu suaminya berdiri. Awan segera pergi ke kamar mandi. Sementara Ernia menyiapkan pakaian sang suami. Setelah itu, membangunkan Kinan agar segera bersiap ikut ke masjid dengan ayahnya. Bocah yang memang sudah terlatih itu segera bangkit dari tidurnya, meski dengan malas dia menyeret langkahnya. Kinan tetap segera mandi dan bersiap dengan cepat. Dibantu oleh Ernia. 1 pekan sudah berlalu. Semenjak kepergian nenek Clara, Ernia dan Awan masih tinggal di rumah besar sang nenek. Awan sendiri yang mengantar jemput sekolah Kinan. Sebab mereka tak membawa sopir ke kediaman nenek Clara. Mas, nanti pulang jemput Kinan. Tolong belikan aku rujak dong. Tiba-tiba kok pengen rujak aku,
pinta Ernia, saat Awan hendak berangkat menjemput putra sulung mereka. Mau pedas atau biasa? Tanya Awan. Yang pedas sepertinya enak, Mas. Jangan terlalu pedas tapi ya, balas Awan. Oke, sahut Ernia, seraya mengerling genit pada sang suami. Awan mencubit hidung mancung istrinya itu. Lalu berjalan menuju kendaraannya. Tapi, langkahnya berhenti. Saat Ernia menjerit lirih, memanggilnya. Mas Awan. Pria itu segera menoleh, dan membeliak tajam seraya berlari cepat. Saat melihat tubuh sang istri tiba-tiba limbung dan hampir terjatuh. Sayang. Pekik Awan dengan jantung yang berdebar-debar. Awan membopong tubuh sang istri dan segera membawanya ke dalam mobil. Perasaannya tak menentu. Melihat wajah Ernia yang begitu pucat dengan tubuh seringan. Kapas. Lemas dan tak berdaya. Nitip anak-anak, ya. Aku bawa mamanya ke rumah sakit. Kinan nanti biar aku hubungi. Sopir buat jemput dan antar ke sini, ujar Awan, sesaat sebelum dia akhirnya melesat pergi. Rani dan kedua asisten lainnya ikut panik. Beruntung Cia dan Al tidak menangis histeris. Saat melihat sang mama dibawa ayahnya pergi. Mereka hanya tampak diam dengan wajah penuh tanya. Saat sang ayah dengan khawatirnya membopong tubuh Ernia. Mama kenapa? Lirih Cia, kepada Rani. Nggak apa-apa, sayang. Nanti juga mama pulang lagi. Yuk, kita main lagi. Sambil nunggu Abang Ki pulang, sahut Rani, menenangkan kedua bocah yang belum mengerti apapun. Tapi seolah tahu yang sedang dialami orang tuanya itu. Cia dan Al menurut, ikut bersama asisten mereka. Sementara Awan membawa istrinya ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di sana, sang istri langsung mendapatkan penanganan. Awan menunggu dengan harap-harap cemas. Pria itu langsung berdiri, saat dokter keluar dari ruang UGD. Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Tanyanya dengan wajah panik. Sepertinya istri Anda kelelahan, Pak. Tensi darahnya rendah, HB juga kurang. Astagfirullah. Awan menghela nafasnya panjang. Ernia memang agak susah makan semenjak nenek Clara pergi. Dia juga sulit sekali tidur selama beberapa hari ini. Awan bergumam sendiri. Mungkin itu penyebabnya, Pak. Kami butuh sekitar 2 kantong darah dengan golongan yang sama dengan istri Anda. Apa Bapak bisa menyediakan orang yang bersedia mendonorkan darahnya? Jelas dokter dengan tenang dan serius. Awan terdiam, sesaat pria itu berpikir. Siapa yang cocok dengan golongan darah sang istri? Kami tidak memiliki stok darah yang sama dengan golongan darah istri Anda. Sebab itu, kami butuh pendonor, imbuh dokter. Akan saya usahakan, dokter. Sebentar, akan saya hubungi orang-orang saya, pamit. Awan, seraya mengambil ponsel dari balik saku celananya. Suami Ernia bergerak cepat. Mengabari semua rekan-rekan dan orang-orang terdekatnya. Dan saat Kek Bara tahu, beliau pun langsung menyebarkan berita tersebut. Agar segera mendapatkan bantuan untuk pendonor darah. Riko mendengar kabar tersebut dari pesan broadcast yang Awan sebar ke akun WhatsApp. Pria itu sedang berada di kantornya. Kebetulan, Laura hari itu berkunjung ke tempat kerja sang suami. 2 kantong darah dengan golongan darah B, gumam Riko, saat membaca pesan. Broadcast Awan. Apa? Kenapa dengan golongan darah tersebut, Mas? Tanya Laura, yang sedang duduk di sofa, dan sontak berdiri menghampiri sang suami. Awan butuh darah dengan golongan tersebut, sayang. Sahut Riko. Siapa yang golongan darahnya B? Tanya Laura sekali lagi. Sebentar, aku tanya dulu ke Awan, jawab Riko,
seraya mengetik sesuatu ke layar ponselnya. Tak lama, Rico menunjukkan layar ponselnya ke sang istri. Laura tampak tegang, setelah membaca isi pesan dari Awan. "Kita ke sana, Mas. Aku bisa mendonorkan darahku. Golongan darahku sama persis sama Mbak Ernia. Ayo, Mas. Cepetan," ujar Laura, yang dengan cepat menarik tangan suaminya. "Itu. Kamu serius sayang?" "Iya, anemis itu bahaya, Mas. Kalau tidak segera ditangani, nanti aku akan hubungi teman-teman yang lainnya. Siapa tahu ada yang punya golongan darah yang sama," cerocos Laura, yang terus menarik tangan suaminya. "Sebentar, aku pesan tiket dulu." "Jam berapa penerbangannya?" sahut Rico. Laura melepaskan cengkrikon tangannya. Dia sendiri juga segera menanyakan ke rekan-rekannya. Tapi sayangnya, tidak ada yang memiliki golongan darah yang sama dengan Ernia. Ernia hanya 2 bersaudara. Sementara sang mendiang ibu dan kakaknya, yang pasti golongan darah mereka sama, tidak memiliki saudara lain. "Wan, aku berangkat setengah jam lagi. Ini sedang menunggu di bandara. Tapi, hanya istriku yang bisa donor." Rico mengabari Awan, setelah memastikan dapat mengikuti penerbangan tercepat. Awan meremas lembut tangan Ernia, yang wajahnya semakin pucat dan tubuh yang lemas. Pria itu masih mendengarkan kabar dari Rico. Sebab dia juga belum mendapatkan tentang orang yang akan bersedia mendonorkan darahnya dengan golongan darah yang sama dengan Ernia. "Iya, Ram. Terima kasih banyak. Semoga 1 kantong darah istrimu bisa membantu." "Istriku," sahut Awan, mencoba tetap tegar dan sabar. Laura terus saja berkabar dengan teman-temannya. Tapi dia juga sama. Tidak ada yang memiliki golongan darah tersebut. Linda dan Dinda juga ikut membantu mencari. Tapi, sepertinya memang golongan darah tersebut sangat langka. Sehingga tidak banyak orang memiliki golongan darah yang sedang Ernia butuhkan. "Mas, bagaimana keadaan Kak Kuma?" tanya Linda, yang kebetulan sedang berada di rumah orang tuanya. "Lemas," katanya, Lin. "Makanya dia maunya tiduran terus." "Biarlah, semoga dengan banyak beristirahat. Kakak kamu bisa segera pulih," sahut Awan, seraya membelai lembut wajah. Pucat Ernia. "Apa kita perlu membuat pengumuman, Mas? Dengan imbalan tertentu, untuk yang memiliki golongan darah tersebut," ujar Linda memberikan usul pada kakak sepupu iparnya itu. Awan menoleh menatap Linda lekat. Lalu mengangguk-angguk tanda setuju. "Sepertinya ide bagus, Lin. Biar Mas Awan kabarkan ke pihak rumah sakit. Biar mereka juga bisa membuat pengumuman tersebut," ujar Awan. Linda juga menyebarkan info tersebut ke seluruh jajaran instansinya. Laura begitu sampai, langsung melakukan cek darah. Setelah beristirahat sebentar, dan menunggu hasil laboratorium, Laura segera melakukan transfusi darah. Karena ternyata memang darah mereka sama. Sungguh bukanlah hal yang kebetulan, bukan? Bukankah semua sudah Tuhan atur sedemikian rupa, sesuai dengan ketentuannya? 1 jam berlalu, tapi darah baru terkumpul setengah kantong. Hingga di menit ke-30 kemudian, darah sudah hampir penuh. Saat darah full, dan jarum terlepas dari tangan Laura, wanita itu tiba-tiba saja memejamkan matanya, dan tidak sadarkan diri. Tapi, itu biasa terjadi. Oleh sebab itu, tidak ada yang panik dengan yang terjadi pada Laura. "Apa aku pingsan tadi, Mas?" tanya Laura pada sang suami. "Iya, sayang. Bagaimana, masih pusing nggak?" sahut Rico,
seraya membelai wajah Laura. "Enggak kok. Makin segar malah," jawab Laura, seraya menarik diri dan duduk bersandar. Kepala ranjang.